Ini adalah salah satu progres member kelas online di mana dia mampu ngomset 132 juta rupiah ya. Dia memberikan laporan berupa matriksnya dan juga ada total rekapan omsetnya. Oke, baik teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Jose Rizal. Di video kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang spesial banget. Seperti biasa, kalau saya berbagi video, itu biasanya banyak permintaan yang ada di email saya ataupun yang japri ke saya tentang materi yang ingin saya publish di YouTube. Kalau teman-teman baru saja datang di channel ini dan teman-teman ingin mendapatkan info-info update lainnya, misalnya teman-teman ingin mendapatkan informasi seputar dengan bisnis online, di mana di channel saya itu banyak sekali berbicara mengenai yang namanya Facebook Ads, kemudian dropship, landing page, email marketing, teknik closing, dan semua kebutuhan ilmu bisnis online Anda, teman-teman bisa melakukan subscribe dengan cara mengklik button merah, tombol merah, kemudian nyalakan loncengnya, agar ketika saya update ilmu baru, teman-teman mendapatkan informasi terupdate dan bisa segera langsung untuk menikmati ilmunya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang yang namanya retargeting ads. Retargeting ads. Jadi closing lebih banyak dengan retargeting ads. Nah, jadi ini materi yang sudah ditunggu-tunggu dan banyak komen-komen yang bertanya seperti itu, gimana caranya? Saya melihat iklan coach di mana-mana itu ada, seperti apa yang dilakukan. Nah, langsung aja ya, teman-teman lihat closing lebih banyak dengan retargeting ads ya. Nah, closing lebih banyak dengan retargeting ads ini sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman atau member kelas online saya, di mana perkembangan di bulan Oktober ini adalah salah satu progres member kelas online di mana dia mampu ngomset 132 juta rupiah ya. Dia memberikan laporan berupa matriksnya dan juga ada total rekapan omsetnya. Kemudian lanjut lagi, ada juga yang ngomset 33 juta jualan fashion ya. Fashion itu di pandemi begini tetap laku ya, karena memang dibutuhkan banget. Total omset 33.162.000 ya, karena dia sudah tidak bekerja lagi, walaupun masih jauh dari teman-teman yang lain, tapi terbukti dia sudah bisa menghasilkan ya, karena dia sudah nggak kerja, akhirnya ke bisnis online. Kemudian juga dia ngomset 45 juta rupiah, profit bersihnya 36 juta sekian, periode 13 Agustus sampai dengan 13 September, sebulan ya. Nah, ini pun belum di scale. Jadi kalau ketika di scale ini pasti hasilnya akan lebih besar lagi. Kemudian next juga ada yang jualan tas ya. Tas lagi ngetren banget saat ini juga. Omset 33 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Baru mulai iklan 1 bulan tapi sudah bisa menghasilkan. Oke, tentunya itu dengan step by step, dengan arahan dan juga dengan konsultasi yang diberikan. Oke, langsung aja ya. Ada juga nih ya. Masih ada juga nih ternyata 24 juta rupiah nih ya. Nih beliau jualan kosmetik, dapat omset 24.270.000 rupiah. Nah, dan dia adalah pemula dan gaptek, dituntun dari nol dan mengikuti rute yang ada ya. Ini adalah testimoni member kelas online. Teman-teman bisa cek link di bawah kalau misalnya mau ikutan kelas online. Oke, langsung aja ya, apa itu retargeting ads? Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti itu ke saya. Ada juga yang japri, ada juga yang via email, coach kemana-mana kok iklan coach selalu ada gitu. Nah, itu adalah retargeting ads sebenarnya. Namun untuk menyederhanakan atau membuat lebih sederhana, karena saya tahu banyak pemula yang melihat YouTube saya akan membahasnya dengan cara-cara yang mudah Anda pahami dan mudah Anda mengerti. Nah, jadi begini. Nah, istilahnya adalah retargeting ads itu adalah menayangkan iklan kembali kepada orang-orang yang sudah melakukan tindakan tertentu. Sudah masuk landing page tapi mungkin mereka belum beli. Karena kan ada juga orang-orang yang tidak melakukan pembelian pada saat mereka mengunjungi landing page Anda pertama kali. Biasanya mereka harus melihat iklan Anda 2-3 kali dulu, baru mereka melakukan pembelian. Karena mereka ingin kepastian ya, kepastian dari produk Anda. Mereka research dulu, Anda harus juga sering ingetin mereka agar closing lebih banyak. Dan ingat, pembelian terbanyak ada di fase retargeting. Jadi orang sudah masuk landing page tapi belum beli, kita bisa membuat iklan kembali kepada mereka agar mereka bisa melakukan pembelian. Juga kita bisa buat custom audience, kemudian nanti kita jalankan retargeting kepada orang-orang yang sudah nonton video kita, video iklan kita. Mereka yang udah nonton itu bisa kita menayangkan iklan kembali kepada mereka. Yang sudah suka like halaman fanspage kita juga bisa targetkan kepada mereka, mengiklankan kembali kepada mereka. Yang sudah berinteraksi di halaman fanspage kita juga bisa mengiklankan kepada mereka.
Ya, jadi dan masih banyak juga jenis-jenis custom audience lain yang akan saya nanti jelaskan ke teman-teman semua. Namun secara sederhananya agar teman-teman pemula bisa memahami bagaimana yang dimaksud dengan retargeting ads, saya akan membawa kepada tujuannya dulu ya. Tujuannya apa sih retargeting ads ini? Apa tujuannya kita menayangkan iklan kembali? Apa tujuannya kita ngejar konsumen kita dengan iklan, kan gitu ya? Gimana caranya ngejar konsumen dengan iklan? Kok setiap kali ketika saya klik iklannya, tiba-tiba kayak setiap hari pagi siang malam saya selalu dihantui oleh iklan tersebut. Nah, jadi tujuannya adalah apa? Agar produk kita diingat. Ya, kalau diingat maka potensi pembelian atau orang membeli akan lebih tinggi, gitu kan? Kenapa? Di Facebook Ads itu kan sudah banyak yang terjadi distraksi. Artinya di newsfeed itu ada yang curhat, ada yang live, ada yang produk yang lain gitu ya, kompetitor. Gimana caranya agar tetap diingat oleh konsumen? Dengan cara adalah kita melakukan retargeting ads atau mengingatkan kembali, ini produk kita loh, kemarin kamu sudah masuk landing page gitu, kenapa kamu belum beli, kita kan ada bla 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 gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian agar lebih jelasnya ini saya berikan gambaran buat teman-teman semua. Begini, di sini ada yang namanya Budi ya. Budi ini dia itu buka Facebook ya. Dia buka Facebook, tiba-tiba dia buka Facebook, dia lihat iklan Netflix. Ini iklan awal, iklan pertama kali nih. Netflix ya, teman-teman tahu Netflix kan? Lagi work from home, lagi di rumah, pasti sering nonton Netflix dong ya. Nah, dia lihat iklan Netflix nih, begini nih, ada bersponsor Netflix gitu. Oke, dikepo lah dia karena dia ingin penasaran juga sih apa sih ada tayangan apa sih di Netflix gitu. Dia klik, dia masuk landing page. Nah, di dalam landing page Netflix dia baca-baca, begini. Kan kalau Netflix kan disuruh untuk berlangganan ya. Nah, misalnya ada penawaran dari Netflix, ini sebagai contoh aja ya. Dia baca-baca, oke, siap. Dia mengerti dulu, memahami dulu, ada begini, ada begitu ya. Program-program dari Netflix, akhirnya apa? Mungkin dia keluar. Dia tidak langsung melakukan pembelian. Mungkin dia save iklannya atau misalnya landing page-nya dia copy URL-nya kemudian dia simpan. Kan iklan bisa disimpan ya, Anda kan bisa menyimpan iklan ya ketika tayang di newsfeed kan, tinggal diklik kanan kemudian save seperti itu. Nah, di sini ketika dia keluar, si Budi ini itu meninggalkan jejak di sini. Ya, di sini nanti pixel dari Facebook akan menangkap data si Budi sebagai custom audience. Jadi, data Budi akan terekam dalam yang namanya custom audience. So, itu kenapa buat teman-teman yang ingin mengiklankan dengan Facebook Ads, saran saya teman-teman harus menggunakan landing page. Karena kenapa? Agar teman-teman nanti bisa menginstal yang namanya pixel di dalam website. Nah, jadi kalau di kasus pertama ini, apakah Budi membeli? Belum tentu kan? Dan mungkin Budi bisa membeli juga dan bisa keluar juga. Kalau sudah beli gimana? Apakah terekam sebagai custom audience gitu? Terekam ya. Kita bisa retargeting nanti ke mereka, terekam. Kalau mereka belum beli, terekam juga ya. Di kasus pertama ini taruhlah Budi keluar deh ya. Yang penting dia udah tahu, dia kayak saya ngerti ada produk seperti ini. Dia keluar, dia scroll lagi ataupun dia out dari Facebook atau IG. Ini bisa ditayang juga di IG ya. Nah, kemudian tiba-tiba beberapa jam kemudian atau mungkin beberapa hari kemudian ketika si Budi kembali lagi membuka yang namanya Facebook atau IG, tiba-tiba dikejar sama iklan lagi sama si Netflix ini. Bahkan gak hanya di Facebooknya si Budi, dikejar-kejar juga sampai di yang namanya Instagramnya si Budi. Begini ya, jadi si Budi buka FB ada iklannya si Netflix, si Budi buka IG ada iklannya si Netflix, dan iklannya itu dengan angle-angle yang berbeda, dengan video-video yang berbeda, dengan foto-foto yang berbeda, dengan penawaran yang berbeda-beda, atau sudut pandang periklanan yang berbeda-beda ya. Akhirnya si Budi, apaan sih ini, saya penasaran gitu loh ya. Nah, akhirnya karena sering diingetin dan itu terjadi secara terus-menerus, akhirnya si Budi memutuskan untuk membeli produknya Netflix. Nah, penjualan terbanyak biasanya ada di fase retargeting ads. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sekarang jadi paham kan kalau ada iklan yang ngejar-ngejar pagi, siang, sore, malam. Iklan dari produk A, produk B, produk C, tiba-tiba teman klik iklannya, tiba-tiba sudah ada di Facebook, sudah ada di IG gitu loh. Bahkan sudah ada mungkin di tempat-tempat yang lain gitu, yang selalu menghantui ya, menghantui kemana saja Anda pergi ya. Karena itulah fungsi daripada retargeting ads, untuk mengingatkan agar teman-teman bisa melakukan pembelian. Oke, langsung aja cara buat retargeting ads. Gimana sih cara bikin retargeting ads ini? Saya akan mendemokannya secara sederhana buat teman-teman semua. Nah, jadi gimana cara buatnya? Teman-teman nanti kan sudah masuk di menu pemirsa ya, audience seperti ini.
teman-teman nanti bisa ini, kalau teman-teman lihat saya di sini sudah punya banyak ya custom audience, dari yang size-nya masih 3 ribuan sampai size-nya yang sudah 25.000 ya. Nah, ini custom audience terbagi ya, ada yang dari website, ada yang dari video, ada yang dari fans page, sudah apa namanya, tercampur gitu loh. Tinggal kita milih. Kayak satu contoh ini di bawah, saya punya interaksi dari salah satu fans page saya yang dia sudah mencapai 67.000 custom audience ya. Sudah terkumpul dari orang sudah berinteraksi di page saya dan 67.000 orang, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat custom audience? Artinya kita akan membuat contohnya orang-orang yang sudah mengunjungi landing page kita direkam oleh Pixel, dan kita akan mengumpulkan mereka dalam custom audience. Caranya adalah teman-teman nanti klik di sini, cari menu pemirsa di Ads Manager ya. Nah, secara detail ini saya sudah bagikan juga di kelas ya. Buat pemirsa seperti ini, teman-teman nanti klik buat pemirsa begini, kemudian teman-teman klik buat pemirsa khusus di sini ya. Nah, teman-teman klik seperti itu, menunggu saja dia akan loading ya, untuk namanya dia akan masuk di menu untuk buat pemirsa khusus. Pemirsa khusus ini adalah custom audience. Jadi dalam bahasa Indonesianya custom audience itu adalah pemirsa khusus. Kita harus membuat ini baru bisa menjalankan retargeting ads. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa bikin yang namanya retargeting ads dari orang-orang yang sudah pernah mengunjungi website. Orang sudah pernah masuk website kita bisa iklankan kembali kepada mereka. Daftar pelanggan, misalnya teman-teman sudah punya daftar pelanggan di Facebook, teman-teman juga bisa mengiklankan ke mereka. Aktivitas aplikasi, seperti mereka yang sudah menginstal aplikasi, jika objektifnya untuk pemasangan aplikasi bisa ditargetkan juga, ataupun aktivitas offline. Atau juga kalau dari sumber Facebook, orang yang sudah nonton video, kita bisa buat custom audience-nya. Bahkan yang paling powerful adalah akun Instagram. Orang-orang yang sudah berinteraksi dengan akun Instagram kita bisa ngumpulin mereka gitu loh. Orang udah like, mungkin komen, kemudian juga mungkin berinteraksi di di Instagram, teman-teman semua itu bisa dilakukan retargeting ads juga kepada mereka. Formulir prospek, acara, inside experience, halaman Facebook. Jadi ini yang tadi ya, halaman Facebook, belanja, tawaran di Facebook. Jadi teman-teman nanti tinggal memilih ini sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Tapi biasa yang paling banyak dilakukan adalah situs web ya. Jadi teman-teman nanti milih situs web seperti ini ya, dipilih, kemudian nanti dia akan ada pilihannya ya. Jadi misalnya di sini ya, Pixel saya, semua pengunjung situs web saya selama contohnya berapa hari, 30 atau museum 60 misalnya ya, dan di sini dibatasi sampai dengan 80 hari ya. Jadi teman-teman tinggal ngatur seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah berkunjung di website teman-teman 180 hari misalnya saya maksimalkan begini. Oke, kemudian teman-teman nanti save namanya apa, misalnya web visitors, misalnya web visitors. Nah, begini ya, teman-teman tinggal buat pemirsa, tinggal klik buat pemirsa, maka dia akan tersimpan. Ini saya mencontohkan aja ya. Jadi kalau begini udah save teman-teman buat pemirsa. Oke. Ini saya mencontohkan ya buat pemirsa begini. Close saja. Kenapa? Karena saya sudah punya di sini. Nah, contohlah tadi misalnya kita buat yang tadi namanya website visitors ya, website visitor dengan contohnya website kita gitu. Sudah terkumpul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah teman-teman nanti tinggal masuk ke sini ya. Ini kan sudah jadi custom audience kan, sudah terkumpul ya. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan retargeting ads. Caranya gimana? Langsung masuk ke menu pengelola iklan seperti ini ya, Ads Manager-nya. Kemudian nanti di menu targeting ini gunakan pemirsa khusus seperti ini ya. Teman-teman bisa cari contohnya tadi ya, misalnya interaksi. Nah, interaksi ini ya, interaksi yang ini ya. Nah, ini ya, oke. Nah, ini jangkauannya sekian dan conversion yang akan dapatkan sekian. Jadi, oke, jangkauannya adalah 5,9K sampai 17K, dan konversi pembelian yang bisa didapatkan potensinya ya dalam per hari itu dia bisa menghasilkan 24 sampai 69 konversi pembelian ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, saya secara sederhananya menggambarkan buat semua teman-teman agar bisa dipahami. Intinya adalah teman-teman harus bikin custom audience dulu, yang tadi ya, bikin di sini custom audience buat pemirsa. Kemudian setelah buat pemirsa, baru teman-teman nanti menjalankan bikin asset baru untuk menayangkan kepada custom audience. Kemudian nanti panggil mereka di pemirsa khusus ini, panggil namanya yang teman-teman save tadi ya.
Oke, jadi itu aja dulu buat teman-teman semua gimana caranya membuat retargeting ads. Semoga dengan video ini teman-teman dapatkan insight baru gimana caranya bikin yang namanya retargeting ads. Ingat, pembelian terbanyak ada di fase retargeting. Itu aja dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ingin bertanya bisa komen di bawah. Atau kalau misalnya ingin mendapatkan contohnya akses bimbingan, teman-teman nanti bisa cari di kolom deskripsi di bawah ini. Ada link di situ, berbagai macam link. Ada link yang namanya ke grup belajar, ada link yang namanya ke kelas online. Teman-teman tinggal milih mau masuk ke yang mana ya. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi-informasi lainnya, teman-teman nanti bisa subscribe di YouTube saya ini. Teman-teman nanti klik tombol merah, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika saya update video terbaru teman-teman dapatkan update terbarunya juga. Terima kasih dan salam sukses buat teman-teman semua.